Smart listeners, beberapa orang tua mengeluhkan kadang mereka sulit berbicara dengan anak. Apa yang disampaikan orang tua seperti tidak nyambung dengan anak. Anak tidak juga menunjukkan perilaku seperti yang diharapkan orang tua. Malah sikap dan perilaku anak menimbulkan kekecewaan orang tua. Nah, kali ini kita akan kembali mengasah skill berkomunikasi yang memikat dan efektif kepada anak sehingga mencapai tujuan yang diinginkan. 2 inspirasi pengasuhan yang akan kita bahas adalah tentang pentingnya untuk selalu menggunakan kalimat yang positif pada anak, serta bagaimana mengutarakan emosi yang tepat pada anak. Smart listeners, ketika kita berbicara dengan orang yang seusia atau lebih tua, tentu kita akan memilih kata-kata dengan penuh pertimbangan agar komunikasi yang terlaksana berlangsung nyaman dan tidak menimbulkan rasa sakit hati. Bahkan dalam situasi yang tidak menyenangkan sekalipun, di mana kita harus menyatakan ketidaksetujuan ataupun pertentangan, kita pun masih berusaha menata kata dengan baik. Nah, demikian pula hendaknya saat kita berbicara dengan anak. Saat kita ingin melarang anak melakukan sesuatu misalnya, hal ini bisa dianalogikan seperti situasi pertentangan. Maka usahakanlah untuk tetap memilih kata-kata yang bermakna positif. Tentunya hal ini tidak mudah, terutama dalam situasi mendadak. Namun berlatihlah untuk mengelola kesabaran itu. Karena kemampuan berkata yang baik sangat ditunjang oleh manajemen emosi yang baik. Anda dapat mencoba hal-hal simpel tapi memberikan hasil yang powerful saat berkomunikasi dengan anak. Seperti membiasakan diri dalam pengaturan nafas. Caranya tentu saja sangat mudah. Cukup Anda tarik nafas dalam-dalam dan tahan beberapa detik atau semampu Anda, dan hembuskanlah secara perlahan. Lakukan beberapa kali. Nah, lama-kelamaan kita akan menguasai teknik untuk menahan diri dan berpikir sebelum berkomunikasi, terutama dalam penggunaan kalimat larangan dan perintah. Smart listeners, skill kedua yang akan kita latih berikutnya adalah bagaimana mengutarakan emosi dengan tepat. Saat menemui situasi di luar harapan dan dugaan kita, misalnya rumah yang kembali kotor setelah kita lelah membersihkannya, air susu yang tumpah setelah kita mengepel lantai, lantai kamar mandi yang licin berbusa setelah anak-anak mandi, dan banyak tentunya situasi yang akan membuat kita lebih mudah untuk mengeluarkan emosi negatif. Tentunya akan sangat mudah untuk mengutarakan kalimat menyalahkan, alih-alih menyatakan rasa kecewa kita. Sehingga yang terjadi adalah anak justru lebih menangkap kemarahan orang tua, bahkan emosi orang tua yang tidak terkontrol. Dalam situasi seperti ini, pilihan yang lebih baik adalah mengkomunikasikan dan memposisikan perasaan yang kita alami. Tujuannya adalah agar anak memahami situasi yang sesungguhnya, terutama rasa khawatir orang tua. Jika anak-anak bisa celaka misalnya karena perilaku yang mereka lakukan. Nah, contoh situasi ketika anak menumpahkan air di atas lantai. Kita bisa memilih kalimat seperti, "Mama khawatir kamu terpeleset karena lantainya licin, Nak." Daripada, "Tuh kan kamu sih menumpahkan air terus jadi kacau semuanya." Kedua kalimat yang saya contohkan tersebut tentunya memberikan dampak yang sangat jauh berbeda. Pada kalimat pertama, orang tua sudah mampu menunjukkan emosi dengan tepat. Efek yang dirasakan adalah anak merasa dicintai dan dia tahu akibat kesalahan yang dilakukannya. Sehingga anak tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama. Sedangkan pada kalimat kedua, sama sekali tidak memberikan dampak positif. Boro-boro anak memahami bagaimana perasaan orang tua, paham kesalahan dirinya, dan mampu mendapatkan pelajaran dari suatu kejadian. Malah anak menangkap dirinya sebagai orang yang selalu disalahkan
atas suatu kejadian. Tentu saja kondisi ini sangat buruk bagi pertumbuhan kualitas pribadi anak kelak. Apalagi jika kebiasaan pola kalimat menyalahkan ini sering digunakan oleh orang tua. Menurut Profesor David R. Hawkins yang sukses menemukan teori level kesadaran manusia, orang-orang yang sering disalahkan memiliki energi level 30 dan merupakan energi yang sangat rendah. Pada medan energi ini, seseorang ingin menghukum dan dihukum, sehingga di kemudian hari menjadikan seseorang yang mengarah pada penolakan diri, masokisme, rasa penuh penyesalan, feeling bad, dan penghancuran diri. Mereka memiliki kecenderungan untuk bunuh diri. Energi level ini menjadi dasar dari banyak penyakit psikosomatik. Smart listeners, agar komunikasi dengan anak menjadi sebuah komunikasi yang berhasil, maka bukan hanya sekedar menjalankan suatu perbincangan, tetapi dibutuhkan pengetahuan, keterampilan, serta keinginan untuk terus belajar dan belajar lagi tentang bagaimana teknik komunikasi yang efektif dengan anak.